Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri deklarasi dukungan dari ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat di Bandung. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Senin kemarin menjalani tugas sebagai Menhan dan terlihat makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi UMKM Batik di Kelurahan Sapuro, Pekalongan, Jawa Tengah. Selama kunjungan ke UMKM Batik ini, Gibran sempat mencoba membuat batik tulis dan memberi dukungan untuk kemajuan usaha batik Pekalongan. Dalam kunjungan ke Magelang, Jawa Tengah, pemirsa, Presiden Joko Widodo sempat makan siang bersama Prabowo Subianto. Menurut calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, peristiwa ini sebagai simbol dukungan Jokowi kepada salah satu capres. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di Banda Neira, Maluku. Kedatangannya untuk belusukan dan mengunjungi sejumlah cagar budaya di Banda Neira. Kunjungan tempat impian sejak kecil, Ganjar ingin pembangunan transportasi di Banda Neira bisa dikembangkan. Pemirsa, calon presiden Ganjar Pranowo berdialog dengan puluhan anak muda di kota Ambon, Maluku. Ganjar berkomitmen untuk mendorong Maluku menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pemirsa, calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD melanjutkan kampanyenya dengan mengunjungi kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mahfud MD bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para simpatisan Ganjar Mahfud. Pemirsa, KPU telah menetapkan jadwal kampanye metode rapat umum atau kampanye akbar bagi ketiga calon presiden dan wakil presiden. Jadwal kampanye diatur agar kampanye akbar berjalan kondusif. Pemirsa, ratusan anak di bawah umur didapati bersama orang tuanya menghadiri kampanye terbuka Prabowo Gibran di lapangan Pancasila Semarang, Jawa Tengah. 50 anggota Bawaslu Kota Semarang yang hadir untuk mengawasi mengimbau orang tua untuk tidak melibatkan anak-anak mereka. Pemirsa, rakyat memilih akan kembali dengan informasi. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono bertandang ke Dewan. Kembali di Rakyat Memilih, pemirsa, tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 membacakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap dua pihak tergugat, yaitu KPU dan Anwar Usman di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemirsa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengunjungi Dewan Pers terkait kasus pernyataan dugaan oknum aparat penegak hukum yang tidak netral dalam pemilu 2024. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut hak tolak Aiman sebagai wartawan memberikan informasi narasumber kepada penyidik Polda Metro Jaya. Sementara itu, pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai penyitaan ponsel milik jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono oleh penyidik Polda Metro Jaya melanggar hukum. Sementara itu, calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan membela Aiman dan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Pemirsa, pemeriksaan terhadap jurnalis senior Aiman Wicaksono memasuki babak baru. Saat diperiksa, HP Aiman disita polisi. Padahal Aiman diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Apakah pemeriksaan Aiman sesuai prosedur? Berikut perbincangan David Silahoy bersama pengamat kepolisian Bambang Rukminto dan Ketua Pendiri Bakigama 03 Vincentius Mendrova. Dan pemirsa, Rakyat Memilih akan segera kembali dengan informasi dua pengurus partai politik peserta pemilu. Kembali di Rakyat Memilih, pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritano Sudibyo mendampingi pengasuh Ponpes Kempek Cirebon Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Siroj saat menyambut istri Capres nomor 3 Siti Atiko dalam kunjungan Cirebon. Ya, di hari terakhir safari politiknya di Jawa Timur, pemirsa, istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atiko belusukan ke Pasar Bareng Jombang. Atiko berdialog dan menyerap aspirasi dari para pedagang. Pemirsa, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menghadiri alumni SMA Top Gun All Out Ganjar Mahfud di Tribun Mini Soccer Kemang, Jakarta. Ratusan alumni SMA yang tergabung dalam Top Gun menyatakan dukungannya untuk gerakan kemenangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Atau Bawaslu Kabupaten Blora, Jawa Tengah menemukan dua pengurus partai politik peserta pemilu 2024 ikut dilantik menjadi kelompok petugas pemungutan suara atau KPPS. Diduga mereka menyusup ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menjadi anggota KPPS. Tidak adanya uang transport dan makanan yang layak saat pelantikan KPPS pertama kemarin. Pemirsa, puluhan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS diduga keracunan makanan. Usai mengikuti bimbingan teknis di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 11 orang dirawat di Puskesmas dan RSUD Majenang karena mengeluh mual, pusing, dan juga diare. Pemirsa, ratusan alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta ditertibkan petugas gabungan. Penertiban ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan bagi pengguna jalan pada saat musim hujan dan cuaca buruk. Informasi tadi mengakhiri Rakyat Memilih hari ini, pemirsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Valeri pamit undur diri. Sampai jumpa.